Who am I in Christ Jesus? Siapa saya di dalam Kristus? Kalau saudara dan saya mengenali diri atau menyadari diri, mengetahui identitas diri kita di dalam Kristus, maka kita akan lebih mudah untuk memperlakukan atau memperlakukan hidup kita sendiri dan untuk menjalani hidup bersama Yesus. Nah, saya akan konsentrasi pada satu pasal di kitab Roma, pasal 8 ayat 1 sampai ayat 39. Saya berusaha untuk tidak keluar dari pasal ini karena ini pasal, kalau saudara perhatikan baik, pasal ini bicara tentang Bapa ada di sini, bicara tentang Kristus ada di sini, bicara tentang Roh Kudus ada di sini, bicara tentang kita anak Allah ada di sini, bicara tentang pertumbuhan ada di sini, bicara tentang kemenangan ada di sini, hidup dalam Roh ada di sini, kemudian mematikan daging ada di sini. Jadi saya melihat Roma 8 bukan pasal lain, ini pasal lebih unggul dari pasal lain, tapi ini fokus untuk kita bisa lihat siapa saya dalam Kristus menurut surat Roma pasal 8 ini. Nah, ini surat Roma ini adalah surat yang kalau saudara teliti baik-baik itu nilainya, unsur isinya, penjelasannya sangat tajam, sangat dalam, dan orang-orang yang tidak berkerinduan untuk menjadi serupa Kristus agak rumit untuk mengerti pasal ini. Nah, mari kita lihat Bapak Ibu Saudara. Mari kita baca ayat 1. Saudara baca ini secara acak ya, siapa yang bergerak. Saya mintakan ayat 1, saudara baca Roma 8 ayat 1. Jadi beberapa poin di sini saya coba, semoga kita bisa cukup paham. Yang pertama, Roma 8 ayat yang pertama. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Haleluya. Siapa yang ada dalam Kristus? Saya. Katakan saya. Semuanya saya. Ada dalam Kristus. Ya, oke. Jadi ayat 1 bilang bahwa orang yang ada dalam Kristus, ayat ini bilang tidak ada lagi penghukuman. Tidak ada lagi namanya no condemnation. Tidak ada lagi penderitaan. Jadi jangan salah paham ya, penderitaan itu ada dua. Penderitaan karena hukuman atas dosa, dan penderitaan karena proses mengeluarkan sin habit. Ya, penderitaan karena hukuman atas dosa dan penderitaan karena proses pembentukan. Itu dua penderitaan yang berbeda. Jadi tidak ada lagi apa? Tidak ada lagi. Nah, ini perlu diterjemahkan. Tidak ada penghukuman. Maksudnya ayat ini begini. Kalau saudara dalam Kristus yang sudah lahir baru, bilang amin. Kapan saya lahir baru? Ketika saya percaya Yesus. Ketika saya terima Yesus, sudah lahir baru. Saat itu kalau saudara mati saat itu, maka saudara tidak ada lagi penghukuman. Yang disebut di sini adalah penghukuman karena dosa. Dosa turunan. Saudara pasti kalau dari sini saudara akan tidak ada lagi pengaruh hukum Taurat. Ini satu hal yang luar biasa. Sekarang kita sudah tidak hidup di bawah hukum Taurat. Lagi kita tidak hidup lagi di bawah hukum Taurat. Ya, jadi begini. Kalau saudara dan saya tidak mencuri, itu bukan karena takut dihukum, itu hukum Taurat. Tapi kita tidak mencuri karena kita pengen menjadi serupa Kristus. Jadi dua dorongan ini berbeda. Dorongan saya tidak mencuri karena saya takut dipotong tangan, itu hukum Taurat. Tetapi dorongan untuk saya tidak mencuri karena saya pengen menjadi serupa Kristus,
Dan itu sebabnya saya berusaha supaya naluri dorongan yang sin habit untuk mencuri ini dapat di-cleansing mindsetnya oleh firman dan Roh Kudus. Jadi lama-lama kita tidak mencuri lagi bukan karena tidak ada kesempatan. Kesempatan mungkin ada, tetapi kemauannya sudah tidak ada. Haleluya. Kalau kemauan melanggar lalu lintas sudah tidak ada pada masyarakat Kota Manado, apakah perlu lagi polantas? Ulangi. Kalau kemauan untuk melanggar aturan lalu lintas sudah tidak ada pada semua sopir, yang semua sopir bilang amin. Amin. Yang pernah nerobos lampu merah bilang haleluya. Ya aturan kalau kita ambil orang. Kalau kita saudara-saudara hanya mentaati lampu merah karena lihat polisi, maka pada saat polisi tidak ada, kita akan menerobos. Jadi naturnya masih ada. Naturnya menerobos masih ada. Jadi kita tidak akan dihukum lagi. Begini, hukum sebuah negara ditentukan oleh kualitas moral masyarakatnya. Di mana masyarakat tidak ada lagi pencuri, maka undang-undang tentang pencurian tidak berlaku lagi. Paham? Di mana tidak ada perbuatan pencurian, di situ undang-undang tentang pencurian tidak berlaku. Demikian dengan kita sekarang, karena kita sudah hidup dalam Kristus, maka hukum Taurat berlaku tidak lagi. Tidak berlaku karena apa? Kita sudah tidak mencuri karena takut terhadap hukum Taurat. Tapi kita tidak mencuri karena kita pengen jadi serupa Kristus. Nilainya lebih tinggi. Haleluya. Harusnya kita tidak lagi bergumul, tidak lagi bertanya saya mencuri tidak. Tidak, karena kita mengasihi Tuhan Yesus. Saya melayani tidak. Saya tidak melayani, takutkan ayat bilang terkutuklah orang yang melayani Tuhan dengan lalai. Kita tidak lalai karena takut ayat itu. Betul? Tapi kita tidak lalai sekarang, tidak ada lagi penghukuman ayat itu. Kalau saya tidak akan lalai, bukan karena takut pada hukuman itu, tapi saya tidak lalai dan saya mencintai Tuhan. Haleluya. Dua hal yang berbeda ini. Kalau saudara tidak beribadah karena takut nanti roti makananmu tidak diberkati, capcaimu cepat habis, dan air minumanmu cepat terkontaminasi, maka itu saudara di bawah hukum, di bawah hukuman. Tapi kalau saudara beribadah karena lebih baik satu hari aku di pelataran Allah daripada 1000 hari ada tempat lain, nilainya karena kita rindu Tuhan. Nah, rindu Tuhan dengan takut makananmu tidak diberkati itu dua hal yang berbeda. Karena yang pertama itu hukuman. Saudara hidup di bawah hukum? Tidak. Orang yang punya SIM tidak dapat polisi. Betul? Kalau saudara tidak punya SIM, sedangkan security berdiri sudah foto foto. Karena mereka punya baju dia cuma ada mau bahasanya kepada kata saudara berhenti, dikira ada suruh berhenti. Karena rasa tertuduh di dalam. Tapi dalam Kristus semua selesai. Tidak ada penghukuman. Makanya kalau saudara perhatikan saya bilang tadi, saya tidak mau keluar dari Roma 8 ya. Jadi kalau keluar tidak izin. Roma 7, aku mau berbuat baik. Tapi yang menjadi adalah yang kenapa? Karena di luar Kristus. Haleluya. Jadi keuntungan kalau saya dalam Kristus, who am I? I'm the free man. Berarti saya orang merdeka, saya orang bebas. Haleluya. Jadi poin pertama di sini saya orang merdeka. Saya tidak takut lagi sama Jepang. Saya tidak takut lagi sama Belanda. Belanda boleh datang, tapi Belanda tidak boleh. Parenta lepat orang, sudah tidak bisa Belanda datang, parenta lepat orang. Jepang datang, parenta bikin roti. No, Belanda sekarang sudah setara. Bahkan orang Jepang datang Indonesia sudah izin Pak orang Indonesia. Saudara, sekedar seringan.
Sebutkan peninggalan Jepang yang ada di Indonesia. Karena mereka sudah pergi. Tentara Jawa. Orang kalau punya itu. Yang paling sederhana yang Jepang tinggalkan adalah belan Jepang, selop Jepang, tali Jepang. Haleluya. Jadi kita sudah jadi orang merdeka. Kata merdeka, saudara-saudara, pakai kata, karena ini ada sedikit studi. Jadi kata yang digunakan eleuteroo, merdeka, eleuteroo. Set free from the dominion of sin. Set free from the dominion of sin. Penaklukan, kontrol dari hukum Taurat, dosa tidak lagi mengontrol kita karena kita tidak memerlukan dia. Karena level kita sudah naik, sudah berubah. Saya datang cari Tuhan bukan karena saya takut hukuman. Saya datang cari Tuhan karena saya tidak bisa hidup tanpa Tuhan, karena saya mengasihi dia. Ini nilainya lebih tinggi, ya kan? Sehingga anak-anak muda kalau seperti ini levelnya tidak perlu disiram-siram air dari di tempat tidur. Ayo bangun. Akan ada seorang, ayo ke gereja, saya menolak. Tapi kamu ini bukan anak kecil, soal 40 kan umum. Ya, tapi saya capek. Iya, 40 bukan soal itu. Mana tuh gembala? Bukan soal 40, mana tuh gembala kan? Soalnya ada semangat. Jadi kita mendorong orang, kalau cuma dorongan karena takut dihukum, itu kita akan capek. Haleluya. Tapi kalau kita lihat orang itu dari dalam hatinya, karena dia tahu siapa statusnya, dia dalam Kristus, dia adalah orang merdeka, dia telah dibuat oleh Yesus, dia dibuat menjadi orang bebas. Maka sekarang kita tidak takut neraka, amin. Tidak takut hukum Taurat, tidak takut tanda larangan, karena memang tanda larangan tidak berguna lagi untuk saudara. Haleluya. Tidak ada lagi penghukuman. Ayat 4, coba lihat ayat 4. Acap sudah mengganti siapa membaca. Ayat 4. Kita hanya di Roma 8 ya. Ayat 4. Roma 8 ayat yang keempat. Ya. Supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Ya. Saudara, ini hukum Taurat ada tuntutan. Sekarang tuntutan ini sudah selesai. Selesai karena apa? Ada satu orang yang menanggung semuanya. Siapa yang menanggung? Yesus Kristus di kayu salib. Makanya dibilang tetelestai, it is finished. Sudah selesai. Jadi tuntutan terhadap terdakwa sudah digantikan oleh terdakwa baru. Jadi terdakwa lama free, karena sudah ada yang menggantikan. Sehingga seluruh tuntutan, begini saudara, saya cerita tentang the substitution. Jadi ketika manusia jatuh dalam dosa, itu manusia di sini, kemudian Allah di sini. Ketika manusia jatuh dalam dosa, hukuman itu berjalan seperti gerak peluru. Dia pergi, dan dia akan tiba di sini. Entah kapan, tapi satu waktu akan tiba. Tetapi terjadi yang namanya substitusi. Tahu substitusi artinya? Penggantian. Ada satu yang Tuhan utus oleh karena kasihnya. Yohanes 3:16 berapa? Bagaimana? Karena begitu besar kasih Allah, sehingga akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya orang siapa yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan Yesus diutus ke sini. Kemudian saudara-saudara, dia yang menjadi korban. Harusnya hukuman itu menimpa ini, tapi ketimpa ini Tuhan Yesus. Jadi tuntutannya selesai. Betul? Tuntutan selesai. Hukum Taurat itu bilang begini: mata ganti mata, gigi ganti gigi, handphone pica ganti handphone pica. Haleluya. Haleluya. Nah, itu tidak bisa dibatalkan. Hukum Taurat itu suci, murni, dan tidak bisa batalkan. Jadi kalau dia mau berjalan, harus ada yang menggantikannya. Dan menggantikannya adalah Kristus.
Dia menggantikan kita. Oh, luar biasa. Katakan, terima kasih Tuhan Yesus. Kau menggantikan saya di kayu salib itu. Luar biasa. Jauh sebelum GBI Tiberias Bulan Manado ada, Yesus sudah gantikan kita. Terlalu kalau kita rendah hargai dia. Halo, jangan keterlaluan ya. Tuhan sudah mati ganti kita. Sedangkan cuma mau kena dingin saja kita susah untuk Tuhan. Karena bayarannya kalau kita bicara itu tak terbayarkan. Namanya apa ya, kalau sesuatu yang tidak bisa dibayar, priceless. Saudara biar punya uang banyak, priceless artinya tak berguna. Tidak ada yang setara dengan Tuhan beri. Haleluya. Jadi yang pertama, kita dalam Kristus, kita orang bebas, kita orang merdeka. Kalau kita mati, kita masuk. Halo. Kalau saudara mati sekarang, bukan orang, mereka. Kalau orang dalam Kristus di sebelah sana mati hari ini, mereka kemana? Masuk surga, betul? Asal jangan tinggalkan Yesus murtad. Jangan ada kalimat aku mengakui sesuatu yang lain selain Kristus. Kalau itu tidak pernah terjadi, Anda mati pasti masuk surga. Soal dosa, saudara, ada dosa yang membawa maut. Artinya, kalau saudara tinggal terus dalam dosa itu, keselamatan bisa hilang. Bisa hilang. Karena orang murtad tidak terjadi dalam semalam. Orang murtad adalah lifestyle yang berubah, yang berulang-ulang, gaya hidup yang berubah dari Kristus menjadi anti Kristus. Sampai sini sudah bisa tangkap, bilang haleluya. Puji Tuhan. Yang kedua, saudara-saudara perhatikan baik. Ini luar biasa Roma 8. Kalau para pengkhotbah Roma 8 sudah putar-putar, dan di situ poin. Karena di sini tersingkat banyak hal. Yang kedua adalah saya di dalam Kristus adalah Roma 8 ayat 9. Baca sekalian. Sudah. Roma 8 ayat 9 firman Tuhan. Ya. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memilih roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Ya. Bapak Ibu Saudara fokus pada kalimat yang terakhir. Saya dalam Kristus dan roh Kristus dalamku, maka itu berarti saya dalam Kristus, saya adalah milik Kristus. Haleluya. Siapa pemilik hidup saudara? Kristus. Ulangi, siapa pemilik hidup saudara? Kristus. Jadi kalau saudara adalah pemiliknya adalah Yesus, jangan gunakan sembarang milik orang. Amin. Saya adalah milik Kristus. Yes. Luar biasa. Jangan ikut-ikut maumu sendiri karena kau bukan punyamu sendiri maksudnya. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup. Nah, saya minta izin keluar karena itu Galatia ya. Galatia pasal 2:20. Hidup Yos bukan milik Yos sendiri. Itu sebabnya jangan ada yang membinasakan bait Allah, karena bait Allah itu adalah bukan milik kita lagi. Hidupku yang kuhidupi sekarang bukan hidupku lagi. Katakan amin. Jadi jangan saudara berjalan menurut agendamu sendiri. Kalau misalnya mobilnya Brenda, terus mobilnya Brenda itu dimiliki oleh Brenda, tapi mobilnya mau jalan sendiri. Kira-kira bagaimana mobil? Sikap kita terhadap mobil itu. Mobilnya punya kehendak sendiri. Di mobil kasih tahu dia, kamu milik saya. Kemana kamu pergi harus tahu saya, gitu. Kemana kamu pergi, angkat siapa harus saya tahu. Saya yang memiliki kamu. Nah, hidup kita pemiliknya adalah Kristus dan tidak boleh kita menggunakannya secara sembarangan. Katakan haleluya. I was born to serve the Lord.
Aku terlahir bukan untuk melayani manusia, tapi melayani Tuhan. Karena hidupku bukan milikku sendiri. Halo, saya ingin jelaskan sedikit tentang ayat 8 ini adalah yang orang sering dengar itu Roh Kristus. Ini sudah clear kita ya. Saya tidak ingin berdebat karena sudah cukup lama saya ada di teologi. Dan kalau orang mengakui itu, puji Tuhan, kalau tidak juga tidak apa-apa. Tapi sudah lama saya tahu bahwa Kristus ini, saya tanya dulu saudara, Kristus itu dari Bapa, Anak, dan Roh. Kristus itu siapa? Anak. Ulang. Kristus itu pada saat saudara lihat Bapa, Anak, dan Roh Kudus, saudara lihat siapa Kristus? Anak ya, luar biasa, 100. Karena gini, ada orang yang menganggap bahwa Kristus itu sama dengan Roh Kudus. Karena dulu orang bisa nyanyi Api Kristus. Kalau saudara dengar lagu Api Kristus, saudara ingat siapa? Kudus. Betul? Padahal ini Api Kristus bukan. Kristus itu bukan Roh Kudus. Jadi Kristus itu begini, bahasa Yunani-nya adalah Kristos. Kristos itu turunannya adalah Christ. Christ itu turunannya adalah, kalau bahasa Arab Al-Masih. Kalau bahasa Ibrani-nya Masya. Kalau bahasa Indonesia-nya dari Masya, Mesias. Kalau Kristus dalam bahasa Inggris yang lain, the anointed one, yang dikenai pekerjaan pengurapan Roh Kudus atau Yesus. Yesus yang dikenai pekerjaan Yesus atau Roh Kudus. Yesus yang mengerjakan pengurapan Roh Kudus. Jadi clear kan? Jadi kalau siapa yang memiliki Roh Kristus, berarti ia milik Kristus. Jadi Roh Kristus itu begini, saya tanya lagi. Semoga saudara-saudara bisa bantu saya menjelaskannya. Waktu Yesus di bumi, katakan Yesus di bumi. Saya suruh ulang, entah kalau ulang supaya sudah fokus. Jangan ingat yang lain. Waktu Yesus di bumi sebagai manusia berapa persen? Allah 100. Nah, kalau disebut manusia 100% harus ada apa? Roh, jiwa, tubuh. Iya, mantap. Kalau disebut manusia 100%, dia harus memiliki tiga dimensi, yaitu dia memiliki roh, dia memiliki jiwa, dia memiliki tubuh. Kalau salah satu tidak ada, jadi dia manusia. Kalau salah satu tidak ada, jadi manusia? Tidak bisa. Nah, saya tanya, waktu Yesus di bumi dia ada roh? Ada. Nah, roh ini yang disebut dengan ini. Dan roh ini, melenceng sedikit kita izin ya. Bukan roh ya Robi. Ya Robi. Close. Roma 8 ayat 9. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Ya. Saudara sekarang dalam Kristus sudah? Ya. Kristus dalam saudara? Ya. Kekristenan adalah Kristus dalam saya. Saya dalam Kristus. Jadi Kristus dalam kita sudah. Kita sekarang dalam Kristus. Kenapa? Karena sekarang kita adalah Milik Kristus. milik Kristus. Yes. Bahasa Inggris kalau bilang saya milik Kristus apa katanya? I belong. Jesus, I belong to you. Aku ini kuhidup karenamu dan hanya untukmu, karena aku milik Kristus.
kita milik Kristus? Haleluya. Haleluya. Luar biasa. Adakah milik Kristus dibiarkan? Tidak. Punya handphone ditinggal-tinggal? Tidak. Dibiar-biar? Tidak. Disakit orang? Tidak. Tidak. Dijaga? Ya. Kristus adalah pemilik hidup saya. Memang kadang-kadang saya rasa Tuhan, kita sama taslim ini, tiba-tiba sesuatu yang Tuhan buka lewat Roh Kudus, tak buka dari otak. Oh, kita mesti belok kanan, mesti belok kiri. Oh, kita mesti sabar saja. Oh, kita mesti mengampuni. Oh, kita mesti pikiran yang lurus. Oh, kita mesti pada ingat pada Tuhan. Oh, itu yang membuat kita itu tertolong. Karena benihnya ada, haleluya. Kalau benih mangga tidak ada dalam seseorang, benih mangga tidak ada, kita tidak berharap keluar daun mangga. Dia akan keluar daun yang lain berdasarkan jenis benih itu. Nah, kalau kita punya benih Kristus dalam kita, potensi harapan menjadi serupa Kristus ada atau tidak ada? Bukan cuma ada, ini pasti jadi. Haleluya. Biarkan benih mangga itu tumbuh di pot, saudara tidak bertemu dengan dia 10 tahun, dia pasti akan keluar pohon mangga. Ya, kecuali ada orang diam-diam tengah malam tukar, maka dia akan berubah. Tapi kalau tidak ditukar, saudara dan saya adalah milik Kristus, karena benih Kristus dalam kita dan kita akan jadi serupa Kristus. Haleluya. Kalau saudara tahu ini alasan untuk saudara tidak bersedih kalau ada masalah. Haleluya. Ada pergumulan dan masalah seorang paling berat di seluruh kota Manado. No, jangan berpesta sayang diri. Ya, dan jangan tarik-tarik perhatian orang untuk pusat perhatian padamu. Karena pusat perhatian pada Kristus. Kalau punya masalah banyak, kami juga banyak. Satu karung ada, tapi masalah bukan untuk di-share. Masalah bukan untuk dibagi. Masalah untuk dipecahkan. Haleluya. Kalau saudara tidak bisa pecahkan, firman dan Roh Kudus akan menolong saudara. Jadi ketika saya lahir baru, saya memiliki Roh Kristus. Dan ketika Roh Kristus ada dalam saya, itu petunjuk saya ini milik Kristus. Pak Robi punya DNA ada pada siapa? Selain pertanyaannya, nah mungkin ada pada Ibu Grace. Pak Robi punya DNA di ruang ini ada pada siapa? Selain dari Pak Robi sendiri. Siapa mereka? Noel dan Kok Joshua. Saya tanya, mereka itu milik siapa? Ya, karena DNA Pak Robi ada pada mereka. Karena DNA Pak Robi ada pada mereka, maka mereka adalah milik Pak Robi. Bolehkah diambil oleh Brenda? Tidak boleh ya. Dia harus ada aturan hukum. Amin. Ada peralihan undang-undang adopsi misalnya. Tapi kalau sebesar begini adopsi ya sama saja. Ya, kalau di serta baik dia ingat kurang lebih papa. Mata Yesusnya dia ingat orang. Haleluya. Jadi DNA Kristus ada pada kita, membuktikan kita ini milik Kristus. Halo, itu anak saya, itu sana anak dia. Mau buktikan di mana? Itu anak dia. Ya anak saya itu. Mau buktikan di mana? DNA. Saudara membuktikan pohon mangga, dia ada berbuah. Kalau saudara berbuah atau makin lama makin serupa Kristus, betul benih itu ada pada kita. Dan kalau benih itu ada pada kita, kita adalah milik Kristus. Milik Kristus dicipta untuk kepentingan Kristus. Milik Kristus diada atau dihidupkan atau diberi kesempatan hidup di bumi ini untuk kemuliaan Kristus, bukan untuk kemuliaan yang lain. Oke, haleluya. Yang ketiga, mau baca Roma 8 ayat 9. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk
menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ada kata sulung, betul? Saya minta saudara jelaskan perbedaannya dengan tunggal. Tunggal cuma sendiri. Nah, kalau orang di sana bilang ini si Bau. Oh, siapa dia? Bau. Ada kata saudara di situ? Ada kata saudara? Ada. Ah, saudara. Saudara atau bahasa Inggrisnya brother, sister. Kalau bahasa Yunaninya ini adelpos atau adelpoi. Adelpos, kalau pos itu orangnya tunggal, adelpoi orangnya jamak. Adelpos ini kalau bahasa Inggrisnya adalah brother or sister. Everybody ought to know, every brother, every sister ought to know. Adelpos ini artinya lebih bahasa lain kakak beradik. Nah, mari bersama saya. Yang ketiga ini, saudara memahami begini. Anak Allah, Adam anak Allah, betul? Ya. Tapi apa beda kita anak Allah dengan Adam anak Allah? Kita segambar dengan Kristus. Kita Segambar Nah, saya bantu. dengan Anak Allahnya Adam. Kalau sudah sebab ada orang di luar sana berbantah, kok Yesus anak Allah? Ada juga anak Allah. Ya, kita anak Allah. Anak Allahnya Adam adalah anak yang berasal dari Allah yang mencipta Adam, karena proses penciptaan. Tapi anak Allahnya kita adalah anak karena kelahiran baru. Berbeda. Ya. Lalu apa yang istilah anak? Oke, istilah anak soal Allah anak nanti kita bahas tempat lain, karena itu apologetik. Jadi kita adalah anak. Saya tanya, sejak kapan Yesus disebut anak tunggal? Yesus anak apa? Tunggal. Di mana ada tulis Yesus anak tunggal? Ya, mantap. Coba baca. Yohanes 3:16. Yang baca ayat, saudara perhatikan sebentar dapat 2 piring. Piringnya 2, kertasnya 2. Yohanes 3:16. Ada kata tunggal? Nah, silakan baca. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Ya. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi di waktu Yohanes 3:16, Yesus punya status anak tunggal. Tapi ketika ada di Roma 8 ayat 29, Yesus punya status adalah ya, mantap. Luar biasa, nangkap. Apa artinya anak sulung? Yang paling Kalau ada anak jumlah 3, apakah ada anak sulung? ada. Kalau anak cuma 1, apakah ada anak sulung? Tidak ada. Luar biasa. Haleluya, mantap ya. Bahasa Indonesia ini 100 semua ini. Anak tunggal satu-satunya. Tapi kalau dia anak sulung, sekarang sudah ada apa? So ada kakak adik, so ada brother and sister in Christ Jesus. You are Jesus Christ. Bahasa Indonesia adelpos. Makanya ada kata Philadelphia. Philadelphia artinya phileo adelpos. Phileo kasih saudara-saudara. Nah, kasih persaudaraan. Jadi kalau mau kasih nama anak itu terlambat, Philadelphia. Itu nama gereja itu. Jadi kalau disebut dengan apa yang namanya saudara, berarti kita dan Yesus saudaraan.
sekarang. Haleluya. Kita masih saudara dengan gubernur, masih saudara di mana? Di Soli. Sadap sekali. Ada bagian berdosa. Kenapa sedap? Saudara dari Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Yang bukan pas-pasan lagi mau saudara. Ya, orang agak gelap-gelap sedikit. Pada di malam kau haleluya. Orang Ternate bilang gelap. Orang Kota bilang gelap. Orang Lampang bilang gelap terang. Saudara dan saya bersaudara dalam Yesus. Tora bersaudara, bukan cuma tong dan tong, tapi tong dan di. Something funny itu. Yesus dan kita setelah kita jadi anak Allah, kapan kita jadi anak Allah? Halo, bangkitkan rasa percaya dirimu. Karena saudara adalah salah satu saudara Yesus. Amin. Yes. Saudara dari Tomiti, saudara dari Jalan Melalui Belakang Banti, saudara dari Jalan Mogaini 11, saudara dari Selebes. Jangan bikin malu saudara. Haleluya. Haleluya. Saudara ini jangan lupa jati dirimu. Saya adalah saudara. Lebih tepat kok saudara ini apa ya? Saudara dari Kristus. Keluarga, kakak beradik, adik lebih dekat. Satu darah. Melagan dong ini. Orang Maluku satu darah. Biar mulai bawa darah. Tetapi kita orang satu darah. Haleluya. Satu darah artinya satu turunan. Satu benih. Satu DNA. Iya, makin kena orang. Makin nyambung. Siapa kita? Satu DNA dengan Christ Jesus. Haleluya. Siapa dia? Dia pemenang. Dia tidak pernah kalah. Dia tidak pernah kecewa. Dia tidak pernah marah. Yesus bilang, kita kasih makan roti penghuni. Mau disalib kita. Loh, sahabat hati dengan matahari. Kasih makan roti. Kasih sembuh. Lumpuh berjalan. Buta berjalan, lumpuh melihat. Tapi buta melihat, lumpuh berjalan. Tapi orang-orang yang sama dan teriak, salibkan dia. Nah, dia kecewa? Tidak. Kita orang dan dewasa kecewa, padahal dalam DNA sama dengan dia. Yes. Apakah Tuhan Yesus punya dompet dia bawa-bawa? Tidak. Yesus tidak punya dompet. Saat perlu Tuhan adakan. Yes. Kali punya keponakan cucu, waktu dia bilang, tapi minta doi, saya kasih lihat dompet saya tidak pernah ada isi, saudara. Sampai hari ini kalau saudara mau lihat, tidak ada isi. Dia bilang, tidak ada isi, tapi di ATM kan. Dia saya tahu. Kalau total jangan beli di ATM, dia yang ditulis lebih, Jadi saudara bilang kopi di sini, tidak ada, maka dia tahu ada di ATM. Saya yakin saudara mungkin tidak ada uang di tangan, tapi saudara karena satu DNA dengan Kristus. Kalau Kristus dipelihara oleh Bapa, bagaimana saudara satu DNA dengan dia tidak dipelihara? Senyum kok Pak Andia. Senyum. Itu kopi cuma soal waktu. Amin sambil. Haleluya. Bagaimana orang satu paham dengan Kristus? Haleluya. Biar mau yang Kristus beda jauh, maka orang satu DNA. Bagaimana apalagi tahu lebih, apalagi tahu isi. Saya saudaranya Kristus. Saya milik Kristus, saya orang merdeka. Saya milik Kristus, saya saudaranya Kristus. Satu DNA, satu darah. DP yang paling dekat. Saya pernah punya kakak. Memang saya punya kakak, bukan pernah. Karena dia sebelum meninggal, saya bilang saya pernah punya kakak. Satu kali dia ajak saya bercerita. Dia bercerita bukan sesuatu yang menurut saya harus diceritakan. Dia cerita tentang, kasihan orang begini, saya bilang orang ini kata ada, saudara. Orang penasib ini tidak tergantung apa kata orang, amin.
Pembenasan ini tergantung siapa di dalam kita. Siapa dalam kita? Kristus. Yesus dalam kita. Itu yang bahasanya roh dalam kita. Halo, roh dalam kita lebih besar dari roh yang ada di dalam. Karena roh dalam kita adalah berasal dari Kristus. Roh kita baru dan namanya roh Kristus, benih Kristus, DNA Kristus. Karena Torah dan dia bersaudara. Agak kurang sopan bilang Torah dan dia bersaudara ya. Orang dengan Tuhan Yesus itu satu darah. Orang ini cuma yang bungsu berkat. Siapa yang bungsu saya tidak tahu. Tapi yang pasti dia yang sulung. Amin. Amin. Kalau dia bangkit, kita juga akan bangkit. Amin. Kalau dia tidak akan terkalahkan, dia tidak pernah terkalahkan, kita juga tidak akan terkalahkan. Yang penting jangan pernah tinggalkan dia. Jangan ikuti jalan dan agendamu sendiri. Kalau dia yang sulung, iblis kalah terhadap dia, iblis juga akan kalah terhadap kita. Haleluya. Kalau Allah mengingat dia, Allah cover dia, Allah berkenan pada kita juga sama karena kita satu DNA. Saudara Kristus. Orang biar besar saya pergi. Ternyata saudara Kristus. Dilanjutkan. Saya adalah saudara Kristus. Paham apapun engkau, apalagi menolak. Haleluya. Marga apapun engkau, kita satu marga kerajaan Allah. Haleluya. Yesuslah saudara kita yang seluruh. Yes, luar biasa. Saya berkati. Saudara, saya dapat ini ayat firman Tuhan hanya dalam 1 jam. Semua ini terbuka dan sebenarnya inilah warisan dari orang tua dan saya wariskan kepada saudara. Haleluya. Sulung artinya firstborn. Saudara tahu bahwa ciptaan baru kita ini sekarang, ini pemahaman baru, matikan. Marko belum pernah ada Marko sebelum Marko menjadi lahir. Dari Marko yang sekarang, sebelumnya belum pernah ada. Haleluya. Saya spesies baru. Ciptaan baru. Yang baru yang mana? Roh yang baru. Jiwa masih yang lama yang sedang diproses. Tubuh masih yang lama. Haleluya. Karena tubuh tidak bisa ditukar, tidak bisa diputar dan tidak bisa dikloni. Ya, tubuh kita ya tubuh. Jangan bersungut dengan keadaan tubuh. Warnamu seperti apa? Jangan diganti warna. Haleluya. Warna tubuhmu. Ciptaan baru yang keempat, yang terakhir ya. Karena waktu saya habis, harusnya ada 7. Oke, sudah habis waktu. Sedikit saja saya tambah di bagian ini, tidak banyak, hanya 5 menit. Sejak kita dalam Kristus, menurut Roma 8, maka di sini saya bilang, saya coba tulis judulnya, pembahasannya nanti minggu depan. Saya adalah sasaran dari pekerjaan Roh Kudus, atau sasaran saya pakai istilah objek. Roh Kudus tidak bekerja di pohon pisang, amin. Roh Kudus tidak bekerja di kubur. Roh Kudus bekerja di dalam kita, melalui kita, bersama kita, bergandengan tangan dengan kita. Dan kita akan melihat pekerjaan Roh Kudus lebih hebat karena dia tidak hanya stay in us, tapi dia dwell in us. Bedanya adalah dia kalau cuma stay berarti dia sesudah itu mau bayar check out, kemudian dia pergi lagi. Tapi kalau dia dwell in us, dia tinggal sekali untuk selama-lamanya. Yang turun apa? Urapan turun. Yang berubah adalah kepekaan kita terhadap Roh Kudus. Yang berubah adalah kesadaran kita tentang kehadiran Roh Kudus. Tapi Roh Kudus bisa keluar, bisa kalau kita terus-menerus terus-menerus mendukakan Dia. Efesus 4 di mana jangan mendukakan Roh Kudus. Ayat terakhir.
Efesus 4 ayat 30, 29, 30 baca. Kalau saudara Roh Kudus dwell in you, jangan lupa dia akan tinggalkan engkau kalau engkau berulang-ulang mendukakan Roh Kudus. Baca. Terakhir ini sudah diserahkan tadi di malam. 4:30, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Ya, bagaimana cara mendukakan Roh Kudus? Ayat 30. Baca. Ayat 31. Segala kepahitan mendukakan Roh Kudus. Kegeraman mendukakan Roh Kudus. Marah dipilih. Kemarahan mendukakan Roh Kudus. Pertikaian suka berkelahi mendukakan Roh Kudus. Dan fitnah itu harus dibuang. Karena itu dekat dengan ayat 30, 31 itu kan dulunya Alkitab tidak ada nomor. Alkitab tidak ada pasal, tidak ada nomor ayat. Nyambung dia. Jadi dia sanggup bahwa yang disebut dengan mendukakan Roh Kudus itu cikal bakal dari menghujat Roh Kudus. Dan kalau itu berulang-ulang kita lakukan, sementara firman dan Roh Kudus selalu datang, itu disebut mendukakan, dan dia naik level menghujat Roh Kudus, dia naik level dia murtad. Dan itu sebabnya kita bisa kehilangan keselamatan. Tapi hari ini ingat bahwa sejak kita dalam Kristus, Roh Kudus dwell in us. Tinggal dalam kita, menetap di dalam kita. Tapi jangan lupa kita harus menghormati Dia. Kalau kita tidak hargai Dia, lama-lama Dia didukakan. Didukakan karena diabaikan dan tidak didengar. Akhirnya Dia meninggalkan kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.